kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ya, motivasi yang salah yang pertama kita belajar dari murid-murid Yesus, bahwa murid Yesus selalu menganggap dirinya yang paling layak mengikut Tuhan. Ya, ada banyak anak-anak Tuhan itu selalu menganggap dirinya yang paling layak dari orang lain, sehingga terjadilah pengkotak-kotakan antara umat Tuhan. Ada yang layak, ada yang tidak. Tetapi Yesus menjelaskan kepada semua murid pada waktu itu bahwa anak-anak ini adalah gambaran dari kerajaan sorga. Mereka menganggap bahwa anak kecil itu tidak pantas bertemu Yesus, tidak layak bertemu Yesus. Mereka menganggap bahwa hanya orang-orang tertentulah yang bisa berjumpa dengan Yesus. Perhatikan bahwa kedatangan Yesus itu benar-benar menghancurkan segala strata. Kalau sebelum Yesus datang, untuk menghadap Tuhan itu harus melalui imam, orang-orang yang sudah dikhususkan, orang-orang yang sudah dikuduskan. Mereka lah yang paling baik. Mereka menganggap diri yang paling kudus, paling rohani, sehingga mereka suka menghakimi orang-orang yang menurut mereka tidak rohani. Tapi kedatangan Yesus jelas mengatakan bahwa tidak ada berbicara layak tidak layak, karena semua orang pada dasarnya tidak layak. Ya kan? Tidak ada satu orang pun yang layak. Tetapi kedatangan Yesus untuk menghancurkan semua yang membuat kita benar-benar tidak layak itu, agar kita dilayakkan untuk menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Dan ayat ini kita dapat melihat sikap murid-murid. Mereka sedang membangun sebuah pemikiran yang salah, yaitu bagi mereka anak-anak tidak layak. Kita melihat sikap Yesus, ia benar-benar menegur murid-murid itu. Artinya bahwa motivasi mengikut Yesus yang baik itu melihat hati. Amin. Hati. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa murid-murid punya pemikiran seperti itu? Mereka mengikut Yesus bukan berdasarkan hati. Bisa mengikut Yesus dengan hati, dengan iman percaya. Amin. Kalau kita ikut Yesus dengan pikiran kita, maka kita akan membuat sebuah pernyataan, aku ikut Yesus kalau aku terima. Aku ikut Yesus kalau aku terima sesuatu dari Yesus. Itu mengikut Yesus dengan cara pikiran. Tapi kalau ikut Yesus karena hati yang sungguh mengasihi Dia, kita akan berkata, apapun yang aku alami, aku percaya Yesus sudah beri yang terbaik. Di depan sana, aku akan lewati juga bersama-sama dengan Yesus. Tidak ada persyaratan yang kita bangun dalam pikiran kita ketika kita ikut Yesus. Sama seperti minggu lalu yang saya katakan, ada banyak orang yang di luar Tuhan akan selalu berkata betul atau tidak. Tetapi orang yang datang kepada Yesus dengan motivasi hati yang tulus, maka dia akan selalu berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kenapa Yesus menggambarkan bahwa anak kecil itu adalah kerajaan sorga, seumpama kerajaan sorga? Karena buat Yesus, anak kecil itu sangatlah mudah mengampuni. Anak kecil tidak punya musuh. Adakah musuh anak kecil ini? Tidak ada. Makanya perhatikan, kalau orang tua yang selalu ikut-ikutan urusan anaknya sudah selesai 1 jam kemudian, bapak sama bapaknya 1 tahun tetap bertengkar. Iya kan? Hari ini anak kita, contoh kayak tadi anak kita si Gio dengan si Chris. Nanti 1 jam lagi mereka sudah bagi-bagi makanan. Tapi kalau orang tua yang salah di dalam membangun hubungan dengan sesama, ya,
Sikit-sikit anaknya, sikit-sikit anaknya. Anak kecil itu mudah mengampuni. Makanya Yesus mengajak murid-murid bahwa engkau harus punya sifat seperti anak. Tapi perhatikan, jangan seperti anak kecil mudah ngambek. Nah itu nggak bisa. Tapi mudahlah mengampuni seperti mereka. Kematian Yesus di kayu salib tujuan utamanya adalah pengampunan. Pengampunan yang sempurna. Kalau kita belajar tentang salib, ada banyak yang kita temukan di dalam salib. Waktu kematian Tuhan Yesus kita belajar bahwa tidak semua orang yang terima salib, karena buat mereka salib adalah kebodohan. Tapi buat orang yang percaya kepada Yesus, salib adalah keuntungan. Karena di sana kehidupan kita ditebus. Amin. Kalau kita belajar dari anak kecil yang Yesus maksud, hanya seorang yang menjadi seperti anak kecil yang memiliki kerajaan surga. Apa artinya perkataan Yesus? Seperti seorang anak kecil yang tidak punya apa-apa untuk diandalkan, melainkan sepenuhnya bergantung pada kasih sayang orang tua atau orang dewasa. Demikianlah orang yang ingin masuk surga harus sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah, bukan pada kekuatannya, bukan dia akan menerima kehidupan yang kekal. Amin. Anugerahnya yang menyelamatkan kita. Yang kedua, motivasi yang salah kita mau belajar dari orang muda yang kaya. Nanti ketiga hal ini kita belajar bahwa mereka mengikuti Yesus hanya berdasarkan menurut apa yang mereka tahu baik, bukan menurut apa yang Yesus mau mereka kerjakan. Kalau kita belajar dari anak muda di ayat yang ke-16, ada seorang anak muda datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Motivasi yang salah dari orang muda ini, dia menganggap perbuatan baiknya itu mampu menerima kehidupan yang kekal. Tetapi ternyata apa yang dia lakukan semua tidak bisa membawa dia kepada surga. Tidak bisa membawa dia kepada surga. Yesus menelanjangi kesalahannya. Betul anak muda, engkau sudah melakukan semua hukum Taurat, engkau sudah berbuat baik, tetapi ada yang belum engkau lakukan, dan engkau tidak akan bisa lakukan itu kalau tidak pakai hati. Apa kata Yesus? Ada 3 hal yang Yesus perintahkan. Pergilah, juallah, dan bagikanlah. Perhatikan, Yesus katakan di ayat ini, pergilah, juallah, dan bagikanlah. Ya kan? Ternyata untuk memperoleh kehidupan yang kekal bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Yesus mau, yang harus kita kerjakan. Anak muda ini disuruh jual hartanya dan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ada banyak orang bertanya, "Pak Pendeta berarti tidak bisa kaya?" Oh, bukan itu yang Yesus maksud. Yesus sedang mengajarkan, kalau engkau punya banyak harta, jangan di situ hatimu. Amin. Jangan apa yang engkau punya yang menguasai hidupmu, tapi belajarlah Yesus yang lebih besar atas apa yang engkau. Tapi kalau kita bicara tentang hidup Yesus, kita akan selalu dibimbing olehnya berbicara tentang kehidupan yang kekal. Perhatikan manusia-manusia yang ada di dunia ini. Mereka sibuk cari duit untuk diri mereka, tapi mereka juga mau mengorbankan apa yang mereka cari untuk diri mereka. Artinya, kalau kita belajar dari orang-orang dunia, tidak ada waktu buat mereka untuk menikmati hidup. Mereka sibuk hanya berbicara tentang daging. Begitu bangun pagi, mereka sibuk apa yang harus mereka kerjakan untuk kehidupan daging. Sampai mereka lupa bagaimana caranya bersukacita.
Bukan berarti Yesus tidak bisa bilang bahwa kita harus tidak bisa jadi orang kaya, punya segalanya. Kenapa dalam ayat ini Yesus memberikan sebuah pernyataan kepada anak? Apa maksud perkataan Yesus ini? Yesus memberikan sebuah pengertian secara analogi. Artinya, jalan menuju surga itu sempit, tetapi untuk mengikuti dunia ini itu jalannya lebar. Peluang untuk orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu benar-benar harus mematikan keinginan daging untuk bisa masuk ke dalam sempit itu. Bukan berarti kita harus berbadan kecil seperti si Deku, tapi berbicara tentang iman. Kita harus makanya dalam kitab Ibrani, bukan di kitab Ibrani 12. Ibrani 12. Ayo. Ibrani 12. Baca Evi. Ayat yang pertama sampai dengan nanti saya katakan berhenti. Ayo, baca dengan tegas. Ibrani yang ke-12 dengan perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Terima kasih. Di ayat pertama mengatakan bahwa marilah kita mengikuti perlombaan yang wajib kita lakukan. Dengan apa? Menanggalkan beban yang ada. Beban yang ada. Artinya ikut Yesus, semua bebanmu tinggalkan dan ikutlah Yesus dengan sepenuhnya. Amin. Kalau kita terus baca ayat ini, Yesus berkata seperti ini. Orang yang ikut Yesus itu dikaruniai 100 kali lipat dari apa yang dia sudah tinggalkan. Saudara tahu apa itu? Bukan berbicara tentang kau terima banyak harta, tetapi Yesus katakan ketika Dia datang, kita akan bersama-sama dengan Dia duduk di tahta menjadi hakim, menghakimi 12 suku. Amin. Yang tadinya Yesus datang untuk bangsa pilihan, tetapi kita dipercaya dan kita diperkenankannya untuk kita mendapat hak yang sama dengan mereka. Bahkan Alkitab katakan kalau kita bisa bertahan dan menanggalkan semua beban yang ada, maka kita akan memperoleh 100 kali lipat. Kita menjadi lebih baik dari orang-orang yang Dia pilih. Amin. Kita menjadi hakim, tapi bukan sekarang ya. Bukan sekarang jadi hakimnya. Amin. Jangan nanti pulang dari sini kata Pak Pendeta, kita jadi hakim, ketemu orang kita hakimi. Tidak, tetapi kita akan menjadi hakim ketika kita bertahan sampai pada akhirnya. Amin. Saya percaya bahwa jemaat GBS Dosana milikilah motivasi yang baik untuk mengikuti Yesus. Katakan kepada dirimu, apa yang aku lakukan bukan menentukan apa yang menjadi bagianku, tetapi Yesuslah yang menentukan semuanya. Karena surga itu hak prerogatifnya Tuhan Yesus. Amin. Makanya untuk kita bisa menuju ke sana hanya satu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan Dia tidak mudah. Apa yang dilakukan anak muda ini? Dia pergi tanpa menjawab perkataan Yesus dan dia tidak kembali lagi. Ya. Dan dia tidak kembali lagi. Dalam hal ini motivasi dia mengikut Yesus, dia mengambil
kepada sorga? Ternyata tidak. Iya kan? Ternyata tidak. Makanya kalau ikut Yesus benar-benar motivasinya murni. Amin. Motivasinya murni. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, ketika saya katakan aku mau jadi pendeta, ukurannya gaji, maka saya akan kecewa. Ya kan? Maka saya akan kecewa. Tahun 2015 sampai 2017 saya ada di Jakarta dengan istri. Kehidupan saya sebagai hamba Tuhan di Jakarta itu sudah sangat-sangat enak, sangat-sangat mewah. Punya sepeda motor, ada mobil, ada rumah, ada setiap minggu persembahan kasih. Setiap diundang khotbah, persembahan kasihnya sangat beda amplopnya dengan kota Medan. Iya kan? Kalau saya membanding-bandingkan, kalau di Medan kita khotbah di acara Natal dengan khotbah di acara konser di Jakarta itu sudah jauh berbeda. Apalagi khotbah di acara Natal di sana amplopnya segini. Iya kan? Tetapi kalau itu ukuran saya melayani Tuhan, maka binasalah saya. Kalau ukurannya daging mengikut Tuhan, maka saudara saya akan binasa. Tapi kalau ukurannya mengikut Yesus, karena Dia sudah menebus kita, percayalah akan ada kekuatan-kekuatan baru, ada sukacita di rumah tanggamu, ada berkat di setiap apa yang kau lakukan. Itu ikut Tuhan. Bahkan di ayat selanjutnya, apa kata Yesus yang kita baca tadi? Bahwa orang yang mengikut aku, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kira-kira ini berbicara tentang apa? Perhatikan. Bahwa kalau kita katakan Pak Pendeta, kalau kita melayani Tuhan, meninggalkan semua yang termasuk rumah tangga kita tinggalkan. Berarti rumah tangga kita berantakan. Pasti dong. Bukan menghakimi. Ada banyak hamba Tuhan, pelayanannya baik, tetapi rumahnya kurang baik. Tapi prinsip saya melayani Tuhan, saya tidak mau melayani Tuhan seorang diri. Saya harus bersama dengan anak dan istri saya. Amin. Karena berbicara tentang rumah tangga itu satu daging, satu pikiran, satu tujuan, satu hati. Apa yang dikerjakan suami seturut kehendak oleh istri. Apa yang dikerjakan anak-anak berdasarkan kehendak orang tua. Satu pikiran, tidak ada ke kiri, tidak ada ke kanan. Makanya kalau ada dua kepercayaan di rumah tangga, kecil kemungkinan ada sukacita di dalam. Percaya? Bapak, ada teman saya, satu Kristen, satu Muslim, baik-baik saja. Itu katanya, coba tinggal bersama-sama dengan mereka. Orang yang sama-sama ikut Yesus aja, yang satu di gereja yang A, yang satu di gereja yang B, hari Minggu sama-sama pergi ke gereja, tetapi berbeda menerima khotbah. Ya kan? Yang satu khotbah pendeta A, yang satu khotbah pendeta B. Begitu pula, dua-dua punya konsep tentang khotbah, walaupun dengan tema yang sama. Percaya? Makanya suami istri harus sehati, sepikiran. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga. Amin. Motivasi yang ketiga, kita belajar dari seorang murid di ayat yang ke-27. Kita baca Injil Matius 19 ayat 27. Injil Matius 27. Iya, ayat 27. Ayo. Sebab anak manusia Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Iya, setiap orang akan dibalas menurut perbuatannya. Ini menjawab pertanyaannya si Petrus. Petrus berkata seperti ini, apa yang kami terima? Karena kami sudah meninggalkan semua. Kita belajar dari Abraham.
Ketika Abram, waktu itu namanya si Abram. Abram dipanggil Tuhan dari mana? Ur Kasdi. Dia meninggalkan semua yang ada di sana. Orang tuanya, sanak saudaranya. Dia hanya bawa istri dan satu keponakannya. Siapa namanya? Lot. Perhatikan bahwa ketika Abram dipanggil oleh Tuhan Allah untuk mengikuti semua perkataannya, satu kata pun dia tidak membantah. Kira-kira kenapa ini? Karena dia percaya kalau ikut Tuhan pasti ada masa depan. Amin. Karena Abram percaya bahwa ikut Tuhan selalu ada masa depan. Sekalipun harus lewati lembah air mata, sekalipun harus lewati padang gurun, kita harus tetap yakin bahwa ada masa depan. Petrus beserta murid-murid yang lain, dia tidak percaya. Seperti ayat 27 tadi, coba ulang baca 27. Ini yang Yesus janjikan. Matius 16 ayat 27. 19. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Apakah yang akan kami peroleh? Motivasi yang salah. Seringkali yang ketiga, orang ikut Yesus itu merasa sudah paling banyak dikorbankan. Betul tidak? Sudah merasa paling banyak dikorbankan. Dulu saya waktu di asrama, ada satu statement hamba Tuhan bilang begini sama kami. Saya tidak usah sebut nama karena direkam ya. Hamba Tuhan ini bilang begini sama saya. Daniel, sebenarnya pendeta itu nggak perlu kasih persembahan. Kenapa Pak? Saya bilang. Karena pendeta sudah kasih hidupnya. Kira-kira ini statement yang baik. Karena pendeta sudah kasih hidupnya, jadi pendeta sudah lebih dari mempersembahkan apa yang dipersembahkan jemaat. Pendeta ini sedang membangun sebuah pemikiran bahwa dia yang paling banyak mengorbankan semuanya. Perhatikan, kalau ikut Yesus itu jangan suka menuntut. Amin. Tidak suka menuntut, tidak boleh merasa bangga. Karena akulah gereja itu maju, karena akulah pelayanan Bapak itu bisa berkembang, karena akulah. Makanya Yohanes pernah berkata, biarlah dia semakin besar dan saya semakin kecil. Itu kata Yohanes. Kalau mengikuti Yesus motivasinya semua membanggakan diri kita, percayalah ujungnya akan binasa. Binasa. Petrus merasa bahwa dia sudah mengerjakan paling banyak dari semua orang-orang yang mengikut dia, mengikut Yesus. Tetapi pernyataan ini sesungguhnya salah. Kalau kita belajar dari perjanjian baru tadi tentang meninggalkan semua yang ada, Yesus bukan membuat sebuah pemisahan, tetapi Yesus sedang mengajak saudara dan saya, apapun yang kamu punya, termasuk orang-orang yang kamu sayangi, ketika engkau tinggalkan mereka dan ikut Yesus, percayalah, lebih dari mereka pun saudara Tuhan pasti siapkan, yaitu kehidupan yang jauh lebih baik. Kami sekeluarga pernah kehilangan. Sebelumnya saya pernah kehilangan keponakan pertama dari kakak saya. Kami sekeluarga sangat sayang sama anak ini, sayang sekali. Saya pada waktu itu ada di Semarang. Sampai saya yang pergi pelayanan ke Kalimantan Timur, saya tinggalkan demi melihat keponakan. Ya kan? Keponakan pertama. Dan ingin melihat, saudara tahu nggak? Usia 1 tahun lebih 1 bulan, anak ini dipanggil Tuhan. Anak ini dipanggil Tuhan, dan kami sekeluarga semuanya sedih. Kami sekeluarga menangis
karena kami sangat mengasihi anak ini. Saya katakan tadi, sampai saya meninggalkan pelayanan misi ke Kalimantan untuk ketemu keponakan. 1 bulan saya di sana, dia dipanggil Tuhan. Kami sekeluarga sedih sekali, nangis. Itu kali pertama saya pernah menangis sampai terseduh-seduh. Artinya kami belajar sekeluarga bahwa jangan pernah mengasihi orang-orang sekitar kita lebih dari mengasihi Yesus. Amin. Kalau hari ini kita dipercaya untuk punya istri, itu hanya dipercaya. Kita dipercaya untuk punya harta, itu hanya dipercaya. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan apa yang kau punya. Tapi jangan pernah banggakan apa yang sudah kau berikan. Saya pernah mendengarkan satu khotbah oleh seorang hamba Tuhan. Mungkin saudara juga pernah mendengarkannya. Jangan pernah mengingat apa yang sudah kita kerjakan buat orang lain. Tetapi ingatlah perbuatan baik orang lain sampai kau mati. Mengerti maksudnya? Apa yang kita buat untuk orang lain jangan pernah ingat. Tapi ingatlah sampai mati kalau orang pernah berbuat baik pada diri kita. Amin? Itu prinsip mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ulang musik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kedalam nama Tuhan, saudara yang terkasih dengan Yesus. Kalau hari ini kita ada itu semua karena kebaikan. Mari kita belajar untuk melakukan firman. Terkadang kita bangga dengan apa yang kita sudah lakukan buat Dia. Jangan pernah puas dengan apa yang kita kerjakan. Terus berikan yang terbaik. Di dalam firman Tuhan ada yang pernah datang kepada Yesus dalam Injil Matius 7. Yesus, kami sudah melakukan mujizat demi nama-Mu, sudah menyembuhkan orang demi nama-Mu. Apa kata Yesus terhadap orang ini? Lenyaplah, hei engkau para pembuat jahat. Motivasi ini benar-benar menghancurkan hidup mereka. Kalau kita sudah mengerjakan yang terbaik, jangan pernah bangga akan itu. Teruslah muliakan Tuhan Yesus. Motivasi yang benar mengikut Tuhan harus nama Tuhan yang semakin ditinggikan, harus namanya yang semakin dipermuliakan. Bahwa kita adalah alat yang Dia percaya. Teruslah bertahan. Kalau hari-hari ini mungkin Bapak Ibu sedang mengalami stres berat, atau ada tekanan-tekanan hidup yang membuat engkau berbuat yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Mari datang kepada Yesus. Berlarilah kepada salib. Katakan kepadanya, Tuhan, tolong aku. Berikan sampai kapan? Yang pertama, hati yang tulus, melayani Dia tanpa syarat, dan menerima dengan yang tanpa syarat. Sama seperti seorang anak kecil memiliki hati yang tulus. Mereka tidak punya syarat apapun untuk mereka bisa berteman dengan semua. Mereka hanya bergantung kepada orang tua mereka.
mengikuti Yesus, lepaskan semua apa yang engkau miliki. Jangan mengikat